Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali. Oke, baik. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dari mata kuliah analisis vektor yang beranggotakan saya Ainun Nabia Kusuma, Fariki Al-Furqan Fatur Tauhid, Iqbal Diansah, Nindi Junika, dan Sinar Utari. Pada kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, pengertian turunan vektor. Yang kedua, vektor singgung, normal dan binormal. Yang ketiga, rumus Seret-Frenet. Yang keempat, yaitu kinematika. Kita langsung saja masuk kepada pemateri pertama kita, Nindi Junika, yang akan membahas tentang pengertian turunan vektor. Kepada Nindi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian turunan vektor. Next, non. Nah, definisi turunan vektor, ATA adalah sebuah fungsi vektor yang bergantungan pada sebuah variabel, didefinisikan turunan dari AT sebagai berikut. dA per dt sama dengan limit delta T ke 0, A dalam kurung T ditambah delta T dikurang A dalam kurung T per delta T. Jika fungsi vektor A dalam kurung T sama dengan A1 dalam kurung T I ditambah A2 dalam kurung T J ditambah A3, TK dengan fungsi-fungsi skalar A1 dalam kurung T, A2 dalam kurung T, dan A3 dalam kurung T dapat didiferensialkan terhadap variabel T, maka AT mempunyai turunan variabel T yang dirumuskan sebagai berikut. dA per dt sama dengan dA1 per dt I ditambah dA2 per dt J ditambah dA3 per dt K. Next. Nah, kemudian ada contoh soalnya. Jika fungsi T sama dengan pangkat sin dalam kurung T pangkat 2 ditambah 2T tutup kurung I ditambah ln di dalam kurung T pangkat 2 ditambah 2T tutup kurung J ditambah 4T pangkat 3K, tentukan df per dt-nya. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. df per dt sama dengan df1 per dt I ditambah df2 per dt J ditambah df3 per dt K sama dengan D dalam kurung sin dalam pangkat sin dalam kurung T pangkat 2 ditambah 2T tutup kurung I per dt ditambah D dalam kurung ln dalam kurung T pangkat 2 ditambah 2T tutup kurung per dt J ditambah D dalam kurung 4T pangkat 3 per dtk. Nah, sama dengan dalam kurung 2T ditambah 2 tutup kurung cos dalam kurung T pangkat 2 ditambah 2T tutup kurung sin buka kurung T pangkat 2 ditambah 2T I ditambah 2T ditambah 2 per T pangkat 2 ditambah 2 J ditambah 12T pangkat 2K. Nah, next non. Kemudian ada contoh soal, sebuah partikel bergerak sepanjang sebuah kurva yang persamaannya parameternya adalah X sama dengan pangkat min T, Y sama dengan 2 cos T, dan Z sama dengan 2 sin 3T, di mana T adalah waktu. Nah, yang A, tentukan kecepatan dan percepatannya pada sembarang saat, dan B, carilah besar dari kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang A, vektor kedudukan R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK sama dengan E di pangkat min T, I ditambah 2 cos 3TJ ditambah 2 sin 3TK. Maka kecepatan F sama dengan R per dt sama dengan E pangkat min T I dikurang 6 sin 3T ditambah 6 cos 3TK.
dan percepatannya A sama dengan D pangkat 2R per DT pangkat 2 sama dengan E pangkat min T I dikurang 18 cos 3 TJ dikurang 18 sin 3 TK. Next, Nun. Nah, untuk yang B, pada T sama dengan 0, DR per DT sama dengan min I ditambah 6K, D pangkat 2R per DT pangkat 2 sama dengan I dikurang 18J. Maka besar kecepatan pi pada saat T sama dengan 0 adalah akar min 1 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 37. Besar percepatan A pada saat T sama dengan 0 adalah akar 1 pangkat 2 ditambah min 18 pangkat 2 sama dengan akar 325. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita, yaitu Nindi Junika, yang sudah membahas tentang definisi dan contoh soal dari turunan vektor, yang dimana tadi Nindi sudah jelaskan bahwasannya definisi dari turunan vektor dapat kita misalkan sebagai formula, yaitu dA dt sama dengan limit delta t menuju 0, yang dimana A dalam kurung T ditambah delta T dikurang AT per delta T. Kita langsung masuk saja kepada pemateri kedua kita, yang akan membahas tentang vektor singgung normal dan binormal. Kepada Sinar Utari, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan vektor normal dan binormal. Vektor normal mewakili arah yang menunjuk langsung atau keluar dari suatu permukaan, yang berarti vektor itu ortogonal pada sudut 90 derajat ke vektor apapun yang berkenaan dengan koplanar, atau dalam kasus permukaan datar, atau bersinggungan dengan dalam kasus permukaan yang tidak rata, permukaan pada titik tertentu. Vektor binormal sedikit lebih kompleks. Dalam grafik komputer umumnya mengacu pada vektor bitangen atau rujukan di sini, yang secara efektif merupakan vektor tangen lain untuk permukaan yang ortogonal, baik untuk vektor normal maupun vektor tangen yang dipilih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan vektor singgung. Jika RT adalah vektor posisi di suatu titik pada kurva, maka vektor singgung satuan di titik tersebut dinyatakan dengan TT dan searah dengan DT-RT, di mana rumusnya yaitu TT sama dengan DT-RT per mutlak DT-RT. Vektor satuan yang tegak lurus pada TT dinamakan vektor normal satuan yang searah dengan DT-TT, dengan rumus NT sama dengan DT-TT per mutlak DT-TT. Nah, selanjutnya vektor singgung satuan. Misalkan RU sama dengan XU kali I tambah YU kali J tambah ZU kali K adalah vektor posisi yang menghubungkan titik pangkat O 0,0,0 dengan sembarang titik X, Y, Z dalam ruang R pangkat 3. Jika U berubah, maka delta R per delta U sama dengan R kali U tambah delta U dikurang RU per delta U. Adalah sebuah vektor yang searah dengan delta vektor R. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sinar Utari. Jadi, vektor singgung satuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Sinar Utari, ada juga bisa kita selesaikan dengan rumus turunan yang pertama, yaitu dr du sama dengan limit delta u menuju 0, yaitu delta r per delta 0. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa ada sebuah vektor yang searah dengan arah garis singgung pada kurva ruang di X, Y, Z. Nah, jika T adalah vektor singgung satuannya, maka rumusnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pemateri ketiga kita, yaitu Iqbal Diansah yang akan membahas tentang rumus Seret-Frenet. Kepada Iqbal Diansah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ainul Nadia Kusuma sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan.
Baik, di sini sebelumnya bisa kalian lihat gambar yang ada pada slide ini. Nah, jika kurva C dalam ruang R pangkat 3 adalah sebuah kurva ruang yang didefinisikan oleh kurva R dalam kurung U, maka kita telah mengetahui bahwa dr per du adalah sebuah vektor yang searah dengan garis singgung pada C. Jika skalar U diambil sebagai panjang buffer S yang diukur dari suatu titik pada C, maka C sama dengan dr per df adalah sebuah vektor singgung satuan pada C. Nah, lalu berikutnya, laju perubahan C terhadap F adalah ukuran dari kelengkapan C dan dinyatakan dengan dt per df. Arah dari dt per df pada sebarang titik pada C adalah normal terhadap kurva pada titik tersebut. Jika n adalah sebuah vektor satuan dalam arah normal ini, maka n disebut normal utama pada kurva. Jadi, dt per df sama dengan kn, di mana k disebut kelengkungan dari C pada titik yang dispesifikasikan. Lalu berikutnya besaran. P sama dengan 1 per K, vektor satuan B yang tegak lurus pada bidang P dan N sedemikian rupa hingga B sama dengan P kali N. Disebut binormal terhadap kurva. Dari sini diperoleh bahwa T, N, dan B membentuk sebuah sistem koordinat tegak lurus tangan kanan pada seberang titik dari C. Lalu berikutnya, himpunan relasi-relasi yang mengandung turunan-turunan dari vektor-vektor P, N, dan B dikenal dengan rumus Frenet-Serret yang diberikan oleh dt per ds sama dengan kn, dn per ds sama dengan tb dikurang kt, lalu db per ds sama dengan min tn. Di mana T adalah buah skalar yang disebut torsi. Besaran ohm sama dengan 1 per T, disebut jari-jari torsi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, bisa kalian lihat contoh soalnya berbunyi, untuk X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, dan Z sama dengan 4 T. Lalu pertanyaannya ialah, carilah A. Vektor singgung satuan T, B. Normal utama N, kelengkungan K, dan jari-jari kelengkungan T, dan C. Binormal B, torsi T, dan jari-jari torsi T. Nah, kita lihat pada penyelesaian pada pertanyaan yang A. Vektor kedudukan dari sebarang titik pada kurva adalah R sama dengan 3 cos T, I tambah 3 sin T, J, dan 4 TK. Maka dr per dt sama dengan min 3 sin TI tambah 3 cos TJ ditambah 4K. ds per dt sama dengan dr per dt sama dengan akar min 3 sin T pangkat 2 ditambah 3 cos T pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 sin pangkat 2T tambah cos pangkat 2T tambah 16 sama dengan 5. Jadi T sama dengan dr per ds sama dengan dr per dt dikali dt per ds sama dengan dr per dt per ds per dt sama dengan min 3 sin TI tambah 3 cos TJ tambah 4K per 5. Sama dengan min 3 per 5 sin TI tambah 3 per 5 cos TJ ditambah 4 per 5
Nah, berikutnya kita lihat pada penyelesaian pertanyaan yang B. DR per dt sama dengan D per dt dalam kurung min 3 sin TI tambah 3 cos TJ tambah 4K per 5 sama dengan 3 min 3 per 5 cos TI dikurang 3 per 5 sin TJ. D per dt dt per dt sama dengan dt per dt kali dt per ds dt per dt per ds per dt sama dengan min 3 per 5 cos TI min 35 sin TJ per 5 sama dengan min 3 per 25 cos TI min 3 per 25 sin TJ. Karena dt per ds sama dengan kn, maka kn sama dengan min 3 per 25 cos TI kurang 3 per 5 sin TJ. KN sama dengan min 3 per 25 cos TI min 3 per 25 sin TJ. KN sama dengan akar min 3 per 25 cos T pangkat 2 min 3 per 25 sin T pangkat 2. Nah, 1 sama dengan 3 per 25 akar cos pangkat 2 T tambah sin pangkat 2 T. K sama dengan 3 per 25 dan T sama dengan 1 per K 2 per 5 per K. Dari dt per ds sama dengan kn diperoleh n 1 per k dt per ds sama dengan 25 per 3 min 3 per 25 cos TI dikurang 3 per 25 sin TJ sama dengan min cos TI dikurang sin TJ. Lalu yang terakhir pada pertanyaan yang B, yang C maksudnya, P sama dengan P kali N sama dengan JK min 3 per 5 sin T, 3 per 5 cos T, 4 per 5 min cos T, min sin T, 0 sama dengan 4 per 5 sin TI dikurang 4 per 5 cos TJ ditambah 3 per 5 K. DD per DT 4 per 5 cos TI tambah 4 per 5 sin TJ. DD per DS sama dengan DD per DT, DT per DS sama dengan DD per DT per DS per DT 4 per 5 cos TI tambah 4 per 5 sin TJ per 5 sama dengan 4 per 5 cos TI tambah 4 per 25 sin TJ. Dari DD per DS sama dengan min TN diperoleh min TN sama dengan 4 per 25 cos TI tambah 4 per 5 sin TJ. Min T buka kurung min cos TI min sin TJ sama dengan 4 per 25 cos TI tambah 4 per 5 sin TJ. T sama dengan 4 per 25 dan T sama dengan 1 per T dan 2 sama dengan 25 per 4. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan Iqbal mengenai rumus seret-peret. Kita langsung saja kepada pemateri terakhir kita, yaitu Fariki Al-Furqon, yang akan membahas tentang kinematika. Kepada Fariki, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ainun yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang kinematika ini. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang kinematika ini, kita pasti pernah berpikir bahwa seperti misalnya, pernahkah kita kayak mikir benda-benda yang bergerak di sekitar kita tuh kayak bergeraknya tuh kayak mana, arah geraknya, terus bentuk gerak benda tersebut kayak mana, dan kayak gimana juga persamaan dari gerakan benda tersebut. Nah, itu semua ada hubungan dengan dari pengertian sama kinematika. Nah, jadi apa itu kinematika? Kinematika itu merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang membahas atau mempelajari mengenai gerakan benda, mengetahui gerakan benda lurus, melingkar, atau mungkin membentuk sebuah lintasan parabola. Nah, juga mempelajari perubahan gerak benda, di mana perubahan gerak benda menunjukkan adanya sebuah percepatan. Nah, untuk mengetahui gerak sebuah partikel, maka ada 3 besaran fisis yang digunakan, yaitu yang pertama yaitu posisi, atau dilambangkan dengan R. Satuannya itu biasanya meter. Itu maksudnya dari posisi ini adalah posisi relatif atau perpindahan ataupun jarak tempuh sebuah posisi sebuah benda.
Kemudian itu ada kecepatan yang biasa dilambangkan dengan V, satuannya meter per second, dan yang terakhir itu ada percepatan atau dilambangkan dengan A, satuannya meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu posisi kecepatan percepatan, yaitu yang pertama yang pada gerak lurus, yang kedua itu pada gerak parabola, dan yang ketiga itu ada pada gerak melingkar. Nah, kita bahas ke yang pertama dulu tentang posisi kecepatan percepatan pada gerak lurus. Nah, gerak lurus itu merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Gerak lurus ini bisa dianggap hanya bergerak pada satu dimensi dan pada satu arah saja. Nah, karena bergerak hanya satu arah, maka tanda vektor dapat dihilangkan. Posisi merupakan besaran skalar, di mana posisi ialah sebuah kondisi yang menggambarkan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam suatu koordinat. Dalam gerak lurus ini, kita juga akan memahami kinematika dengan analisis vektor. Nah, yang perlu diketahui, jika dalam gerak lurus, kita hanya menggunakan satu dari 3 koordinat dalam menentukan posisi benda yang berubah terhadap waktu. Bisa memilih sumbu yang bertepatan dengan lintasan benda, seperti sumbu X yang horizontal. Posisi tersebut dapat dinyatakan dengan vektor satuan pada sumbu X yang ditulis I dan sumbu Y yang ditulis dengan J. Nah, persamaannya gimana? Nah, persamaannya itu R sama dengan X dikali I ditambah Y dikali J, atau bisa juga R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, selanjutnya perpindahan atau delta R merupakan besaran vektor, sehingga perpindahan memiliki arah. Perpindahan adalah perubahan posisi benda dalam waktu tertentu. Perpindahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta R sama dengan R1 plus R2, atau delta R sama dengan akar dari delta XI plus delta Y dikali J, atau delta R sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah Y kuadrat, delta Y kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai arah perpindahan? Nah, untuk menentukan gimana cara menentukan nilai arah pada perpindahan, itu dapat menggunakan rumus tan theta sama dengan delta Y per delta X. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan atau yang biasa dilambangkan dengan V adalah perpindahan benda yang terjadi setiap satuan waktunya. Sedangkan kelajuan merupakan nilai dari kecepatan itu sendiri. Persamaannya V, kecepatan tadi, V sama dengan S per T. S itu jarak, dan T itu waktu. Kecepatan rata-rata adalah perubahan perpindahan benda dibagi waktu yang dibutuhkan. Nah, persamaannya itu yaitu V pakai garis, itu sama dengan delta R per delta T sama dengan R2 dikurang R1. Selanjutnya, kecepatan rata-rata partikel dalam bidang dapat juga dinyatakan secara vektor, yaitu dalam komponennya terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Persamaannya gimana? Persamaannya yaitu V rata-rata, V garis atas itu sama dengan V rata-rata X yang garis atas, V rata-rata XI ditambah dengan V rata-rata Y dikali dengan J. Perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-rata yaitu jika kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor karena perpindahan adalah perubahan posisi, sedangkan kecepatan sesaat itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, yaitu V sama dengan R aksen sama dengan dr per dt atau turunan R terhadap T. Pada setiap benda yang mengalami perubahan kecepatan akan mengalami sebuah percepatan. Nah, percepatan adalah pertambahan kecepatan pada setiap satuan waktu. Persamaannya itu bisa dibikin dengan A sama dengan delta V per delta T, atau V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. V2 itu waktu setelahnya ya, dan V1 itu waktu sebelumnya. Nah, sama juga dengan T2 dengan T1, berarti T2 itu waktu setelahnya dan T1 itu waktu mula-mulanya. Selanjutnya, percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Persamaannya itu bisa A garis atas sama dengan delta V per delta T, atau A sama dengan AX dikali I plus AY dikali J. Atau bisa juga A itu sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Dengan arah percepatan, tan theta sama dengan AY per AX. Percepatan sesaat merupakan hasil turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi posisi. Maka nilainya adalah sebagai berikut, yaitu A sama dengan R pangkat N sama dengan dV per dt, ataupun turunan dari dr aksen per dt. Kecepatan dapat ditentukan menggunakan integral dari fungsi percepatan, yaitu seperti berikut ini rumusnya. V sama dengan V0
ditambah dengan integral dari 0 menuju T dikali A dikali dengan dt. Selanjutnya kita akan membahas tentang pada posisi percepatan pada gerak parabola. Nah, apa itu gerak parabola? Gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi di mana resultan perpindahan suatu benda yang bergerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Dalam menganalisis gerak parabola, maka dapat digambarkan sebagai dua gerak yang terpisah, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Nah, setiap gerak ini tidak saling mempengaruhi sehingga bola yang dijatuhkan bebas dan bola yang dilemparkan secara horizontal pada saat bersamaan akan jatuh di tanah pada saat yang bersamaan pula. Nah, persamaan kecepatan awal horizontal atau V0x dan kecepatan awal vertikal V0y yaitu sebagai berikut. V0x itu kita dapat rumuskan dengan V0 dikali cos theta. V0y itu sama dengan V0 dikali dengan sin theta. Persamaan jarak terjauh atau XH dilambangkan SH dan titik tertinggi YH adalah yang pertama XH yaitu tadi jarak terjauh, itu rumusnya V0 kuadrat per 2G dikali dengan sin 2 theta, dan titik tertinggi itu rumusnya YH, lambangnya YH sama dengan V0 kuadrat per 2G dikali sin kuadrat dikali theta. Nah, selanjutnya persamaan jarak horizontal pada titik terjauh sama dengan 2 kali rumus jarak terjauh yaitu XA sama dengan 2XH. XA. XA itu sama dengan 2XH sama dengan V0 kuadrat per G dikali sin 2 theta. Jadi untuk mencapai titik tertinggi, maka waktu yang dibutuhkan adalah T sama dengan V0 dikali sin theta per G. Lama waktu terbang suatu benda atau titik terakhir itu adalah T sama dengan 2 kali V0 dikali dengan sin theta per G. Nah, untuk memahami lebih jelas, sebagai contoh dapat dilihat bahwa seperti di bawah ini, dari sebuah menara, Ali melempar bola dengan kecepatan awal horizontal UX dan kecepatan awal vertikal UY sama dengan 0. Bola yang terlempar diketahui komponen kecepatan dalam horizontal adalah konstan atau tetap karena tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Sedangkan komponen kecepatan arah vertikal mengalami percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, dari contoh di atas, itu maka lamanya bola di udara bergantung pada gerak vertikal. Nah, besar kecepatan bola itu dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat, di mana Vx tadi adalah komponen kecepatan dalam arah horizontal yang konstan, dan V adalah komponen kecepatan bola dalam arah vertikal. Nah, arah kecepatan benda pada gerak parabola tersebut ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Tan theta sama dengan Vy per Yx. Ketinggian maksimum merupakan titik tertinggi yang dapat dicapai oleh sebuah benda pada gerak parabola. Saat benda mencapai ketinggian maksimum, maka komponen kecepatan dalam arah sumbu Y adalah sama dengan 0. Jadi, V sama dengan 0. Jadi, TY maksimumnya itu sama dengan V0 dikali sin theta per G. Nah, jangkauan maksimum atau X maksimumnya adalah jarak horizontal terjauh yang dapat dijangkau oleh sebuah benda pada gerak parabola tersebut. Saat benda mencapai jangkauan maksimum, maka didapatlah jika tinggi benda adalah Y sama dengan 0. Untuk mencapai jangkauan maksimum ini, waktu yang dibutuhkan benda adalah 2 kali waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu persamaannya Tx maksimum sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta per G. Dengan mensubstitusi persamaan di atas ke dalam persamaan posisi dalam arah sumbu X sebelumnya, jangkauan maksimum yang dapat dicapai benda tersebut dapat dirumuskan dengan X maksimum sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Nah, selanjutnya kita bahas ke posisi kecepatan dan percepatan pada percepatan sudut pada gerak melingkar. Nah, sebuah partikel selain bergerak lurus itu juga dapat bergerak melingkar. Nah, bergerak melingkar adalah gerak pada sebuah benda yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh gerakan melingkar, misalnya gerak roda, mobil bergerak menikung pada belokan, gerak bumi mengelilingi matahari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita dapat memahami kecepatan sudut pada gerak melingkar dengan jari-jari konstan di R adalah dengan rumus omega sama dengan delta theta sama dengan turunan theta terhadap T. Hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear atau kecepatan tangensial yaitu rumusnya V sama dengan omega dikali dengan R. Selanjutnya yaitu arah kecepatan linear. Arah kecepatan linear searah dengan arah lintasan partikel. Itu rumusnya
alfa sama dengan d omega per dt atau turunan omega terhadap t itu sama dengan d kuadrat dikali dengan theta per dt kuadrat. Percepatan linear atau percepatan tangensial yang dimiliki partikel yaitu arahnya sejajar lintasan partikel, yaitu AT sama dengan dv per dt atau bisa juga R dikali d omega per dt atau sama dengan R alfa. Nah, pada gerak melingkar dengan kecepatan konstan maka berlaku itu fungsi omega terhadap t sama dengan omega 0 plus alfa dikali t. Nah, selanjutnya bisa juga theta sama dengan theta awal ditambah dengan omega t plus 1/2 alfa dikali t kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya gimana? Contoh soal kinematika. Nah, contoh soal yang pertama, itu Yogi berarah ke arah timur sejauh 30 meter selama 6 second, lalu balik ke arah barat sejauh 10 meter dalam waktu 4 second. Nah, yang ditanya itu hitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pada kejadian tersebut. Nah, baik, kita lanjut. Tadi kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaiannya, yaitu, nah, kelajuan rata-rata itu sama dengan V rata-rata, V garis atas itu disebut kelajuan rata-rata itu sama dengan S1 plus S2 per T1 plus T2. Nah, itu dapat lihat kan tadi kan S-nya S1 kan itu kan berarti awalnya berarti dia 30 meter dan S2 itu tadi adalah 10 meter, T1 itu adalah 6 second dan T2 adalah 4. Nah, tinggal dimasukin terus nanti dapat akhirnya 40/10 atau sama dengan 4 meter per second. Nah, selanjutnya itu mencari kecepatan rata-rata. Nah, diumpamakan jika perpindahan ke arah timur bernilai positif dan ke arah barat itu bernilai negatif, maka V rata-rata atau V garis ini itu sama dengan delta S per delta T. Berarti kan delta S berarti dikurang tuh 30 dikurang 10 per 6 dikurang 4. Delta kan selisih. Terus sama dengan 20/2 sama dengan 10 meter per second dapat. Sebuah benda bergerak sesuai dengan persamaan berikut. R sama dengan min 3T kuadrat plus 6I dikali I sama dengan 3/2 T kuadrat dikurang 20 dikali dengan J. Di mana R dalam meter dan T dalam second, tentukan kecepatan benda untuk T sama dengan 3X. Ini soal yang kedua. Pembahasannya atau penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita turunkan persamaan posisinya atau R untuk mendapatkan persamaan V-nya. Kemudian biarkan I dan J-nya, setelah itu masukkan waktu yang ditanya. Nah, ini dapat dilihat R itu sama dengan min 3T kuadrat plus 6 dikali I, sesuai dengan soal tadi yang diketahui, ditambah dengan 3/2T kuadrat dikurang 20 J. Nah, terus kita turunkan berarti V sama dengan 2 dikali min 3T dikali dengan I plus 2 dikali 3/2 T dikali dengan J. Nah, itu baru dapatlah hasilnya tuh. Sehingga nanti hasilnya itu V sama dengan min 18 dikali I plus 9J. Terus kita baru lanjutkan dengan V sama dengan akar dari min 18 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Baru nanti kita dapat hasilnya itu V akar 405 atau sama dengan 20,12 meter per second. Nah, terima kasih saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ainun sebagai moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Fariki Al-Furqan yang sudah menjelaskan tentang kinematika. Oke, baik, sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan bahwasannya tadi pemateri pertama menjelaskan tentang definisi dari turunan vektor, yang dimana definisinya adalah turunan A terhadap T yang sama dengan limit antara delta T menuju 0, yang dimana A, T ditambah delta T dikurang AT per delta T.
Dan yang kedua, yaitu pembahasan dari Sinar Utari mengenai vektor singgung normal dan binormal, yang dimana vektor normal memiliki arah yang menunjuk langsung keluar dari suatu permukaan yang berarti vektor ini ortogonal. Nah, sedangkan vektor binormal sedikit lebih kompleks dalam grafik komputer atau umumnya mengacu pada vektor bitangent, yaitu rujukan. Nah, yang secara efektifnya merupakan vektor tangen atau lain untuk permukaannya. Nah, selanjutnya yaitu tadi pembahasan oleh Iqbal Diansah mengenai tentang rumus Verret-Steinert, yaitu yang dimana rumus tersebut merupakan himpunan dari relasi-relasi yang mengandung turunan-turunan dari vektor-vektor T, N, dan B. Dan tadi penjelasan yang terakhir yang dibahas oleh Fariki mengenai kinematika, yang dimana kinematika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Gerak benda yang diketahui ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.